Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cuk Nur Hasni. Saya seorang mahasiswi Prodi Pendidikan Sejarah USK. NPM saya 220610100262. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana respon Muslim terhadap kolonialisme. Nah, yang pertama itu ada pada saat kedatangan Belanda. A.H. Jones menulis bahwa ekspedisi Portugis pertama yang dipimpin Vasco da Gama pada tahun 1469 sampai 1524 ke Calcutta pada tahun 1498 masih melihat rendahnya tingkat religiositas penduduk di Bandar Melaka. Sekitar 1 abad kemudian, ekspedisi Belanda yang dipimpin Frederik dan Cornelis de Houtman pada 25 Maret 1998 tiba di Teluk Aceh pada 24 Juni 1599 dan menemukan Kesultanan Aceh. Setelah menaklukkan Malaka pada 1511, para pedagang Portugis kemudian juga Belanda telah mendapat tempat di Nusantara. Namun, khazanah intelektual Melayu Nusantara belum memberi respon terhadap kehadiran mereka. Sebelum ke abad ke-17, teks-teks Melayu dan Jawa jarang menyinggung orang Eropa dan Kristen. Akan tetapi, para pedagang dan pelaut Belanda yang berkunjung ke Hindia Belanda pada fase ini disebut sebagai wisma tamu atau datang dengan pandangan yang sudah terbentuk sebelumnya mengenai Islam dan umatnya. Buku Corut Verhaal van Gen Wonderhan karya Frederik de Houtman yang meneliti rujukan utama Kirstenbrink ditulis sesuai dengan persepsi pembaca barat saat ini yang penuh prasangka terhadap Islam dan umat Islam. Dunia timur yang misterius sangat kaya akan sumber alam dan suasana pergaulan yang didominasi oleh dikandungi harem atau orang-orang asing yang diberi penghormatan dan penghargaan yang layak, seperti diperbolehkan membangun rumah di pinggir pantai dan dijamu pada pesta di istana. Akan tetapi orang-orang asing non-muslim ini tetap dianggap sebagai orang asing. Oleh karena itu, mereka kerap kali diperlakukan kasar, bahkan tidak jarang berakhir dengan pembunuhan. Beberapa orang Belanda dalam ekspedisi ini dibunuh, termasuk saudara Frederik, dan juga dipenjarakan. Hubungan Sultan Aceh dengan ekspedisi Belanda pada fase ini diperumit oleh intrik para pedagang Portugis yang kemudian menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Selanjutnya ada khazanah intelektual Islam di Aceh. Pada periode selanjutnya, respon keras terhadap orang-orang Belanda dan Kristen juga terikat dalam khazanah intelektual Aceh. Pada tahun 1047 Hijriah sampai dengan 1637 Masehi, Nuruddin Araniri, seorang teolog militan dan ulama yang memegang jabatan tinggi di Istana Aceh sejak tahun 1637 sampai 1644, atas permintaan Sultan Iskandar Sani menulis panjang lebar tentang Kristen dalam karyanya, yaitu Bustan as-Salatin fil Zik al-Awwalin wal Akhirin. Dalam jilid ke-6 karyanya itu, Araniri menyebutkan tidak kurang dari 260 halaman untuk menulis tentang perang suci. Ia menggambarkan keberanian Nabi Muhammad SAW yang luar biasa dan mengambil pelajaran dari cerita-cerita perang Romawi, Yunani, dan Persia. Pada tahap ini, seperti yang disebutkan oleh Taufik Abdullah, kehadiran orang Belanda merupakan gambaran umum yang dianggap sebagai gangguan budaya. Penyebab gangguan tersebut terutama adalah perbedaan agama, respon tahap pertama dalam hubungan pribumi Nusantara dengan pendatang Belanda, menggambarkan orang Belanda sebagai kafir. Gambaran kaum pribumi ini sering disertai dengan pandangan negatif lain, seperti licik, kikir, serakah, dan juga ingkar janji. Selanjutnya, pencitraan perjuangan kaum muslimin dalam naskah Nusantara. Ungkapan pribumi Muslim Nusantara yang memandang Belanda sebagai
Gangguan budaya juga ditemui di beberapa daerah lain. Saluran yang digunakan kaum muslimin Nusantara untuk mengeksplorasikan pencitraan negatif terhadap Belanda ini menggunakan berbagai media. Sinensi Hikayat merupakan salah satu media ekspresi bagi kebanyakan naskah Nusantara. Naskah syair perang mengkasarkan karya Enci Amin pada akhir abad ke-18. Misalnya, bertulur tentang sejarah perperangan antara VOC di bawah pimpinan Suprelman dan tentara Bugis dari Kesultanan Goa pada tahun 1666 sampai 1669. Mengutip para sarjana Belanda seperti De Graaf dan Berg, Taufik Abdullah menulis bahwa tekanan untuk melakukan konversi agama juga dilakukan oleh penguasa Mataram pada abad ke-18. Sultan Agung yang memaksakan diri menakutkan serdadu Belanda di Batavia sebagai seorang raja agung kerajaan Islam yang bergelar Sultan. Sultan Agung termotivasi untuk membersihkan Jawa yang Islam dari VOC yang Kristen. Usaha-usaha untuk membersihkan hal-hal yang dianggapnya sebagai gangguan ini telah berlangsung saat Sultan Agung melancarkan serangan ke Batavia. Namun, menurut Bex, seperti yang dikutip oleh Taufik Abdullah, motivasi Sultan Agung ini diketahui setelah Sultan Agung gagal mengambil alih Batavia dari VOC. Selanjutnya ada respon kaum muslimin pribumi. Kesan terhadap Belanda sebagai yang tidak dapat dipercaya juga ditetapkan pada tingkat yang telah personal. Sebuah biografi seorang Lada Melayu Minangkabau pada abad ke-18 di Lampung merupakan contoh tentang keburukan posisi penguasa di mata rakyatnya karena bersekutu dengan pihak yang tidak bisa dipercaya. Para pedagang dan komunitas pedagang Melayu juga menunjukkan diri sebagai pihak yang loyal terhadap penguasa muslim pribumi setempat, yaitu Sultan Banten. Namun, karena Sultan Banten bersekutu dengan Belanda, mereka kemudian mengalihkan loyalitas ini kepada Inggris yang pada waktu itu telah berlokal di Bengkulu. Tidak ada penjelasan mengapa Inggris dipilih sebagai alternatif daripada Belanda, kecuali karena hal itu merupakan strategi dagang dan politik semata. Taufik Abdullah menyebut kebijakan penguasa lokal pribumi yang kasar dan keras terhadap Belanda sebagai kebijakan yang atraktif. Kebijakan ini merupakan hal yang umum dilakukan penguasa Melayu Muslim Asia Tenggara terhadap orang asing, baik para pedagang Cina maupun para pedagang yang datang dari negara di atas angin. Satu-satunya cara untuk menghindari perlakuan keras dari penguasa muslim lokal adalah dengan masuk Islam. Di Maguindanao, Filipina Selatan, strategi jitu para pedagang Cina untuk memperoleh kedudukan tinggi di sana adalah dengan masuk Islam. Selanjutnya, ulama dan kolonialisme Belanda. Ki Haji Ahmad Rifai tahun 1786 sampai 1875, setelah beliau menikah dengan janda Demang Kalisasak, Merto Wijoyo mendirikan pesantren di desa Kalisasak, salah satu desa di Batang Kendal. Ia memandang Belanda dengan citra negatif pula. Di desa ini, Kiai Rifai mengajarkan berbagai perkembangan ilmu agama kepada semua muridnya, yang dalam perkembangannya menyebar ke Wonosobo, Pekalongan, Temanggung, Ambarawa, dan Cirebon. Sebagai penganut mazhab Syafi'i dalam bidang fikih, pelajaran agama yang diajarkan Kiai Rifai di pesantren sesungguhnya tidak berbeda dengan ajaran para ulama Jawa penganut mazhab Syafi'i yang lain seperti Nawawi Al-Bantani, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Yusuf Al-Makassari, dan Daud Abdullah Al-Fatami. Ia mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan Islam yang lazim dipelajari di pesantren seperti Nahu, Saraf, Fikih Badi, Bayan, Hadis, dan Al-Quran. Terlepas dari kontroversi
mengenai ia berguru kepada Ibrahim al-Bajuri atau tidak. Karya-karya Kiai Rifai seperti Tuhfah al-Murid dan Hasyiyah al-Bajuri sangat dipengaruhi al-Basuri. Dan yang membuat Kiai Rifai relevan disinggung dalam konteks tulisan ini ialah bahwa dia dikaitkan dengan tarikat Rifaiyah. Dalam tradisi tarikat, ikatan guru dan murid tidak saja diperhatikan dengan ikatan keilmuan, tetapi juga konteks spiritual, sehingga murid ibarat mayit di tangan gurunya sendiri. Pengaruh Kiai Rifai yang sangat kuat terhadap murid-muridnya dan loyalitas yang sangat tinggi murid-muridnya kepadanya membuat ajaran dan sosok Kiai Rifai menjadi perhatian pemerintah Belanda. Selanjutnya ada gerakan protes tokoh Islam. Tokoh menonjol lainnya yang sezaman dan juga dicitrakan secara negatif dalam Serat Cobele adalah Ki Haji Ahmad Mutakin. Seperti Ki Rifai, Ki Mutakin juga mengambil posisi berseberangan dengan ulama ortodoks yang didukung pemerintah Hindia Belanda. Serat Cebolek tidak menyebutkan secara jelas nama tarekat Kiai Mutakin, namun sama halnya dengan Kiai Rifai, tokoh ini juga cenderung kepada tasawuf. Kiai Rifai dan Kiai Mutakin dicitrakan sebagai tokoh yang kurang populis, antara lain karena kecenderungan dan perilaku praktis keagamaannya pada praktik tasawuf itu. Dalam literatur sejarah, tokoh Kiai Rifai dan Kiai Mutakin disejajarkan dengan tokoh-tokoh mistik dengan cara yang kurang populis lainnya, seperti Syekh Siti Jenar pada masa Kesultanan Giri, Sunan Panggung pada masa Kesultanan Demak, Ki Bebuluk pada masa Kesultanan Parang dan Syekh Among Raga semasa kekuasaan Kesultanan di Mataram. Selanjutnya Perang Jawa. Belanda tetap dipandang kafir oleh umat Islam Nusantara, meskipun mereka beragama Kristen. Oleh karena itu, berbagai bentuk perlawanan kaum muslimin dari perang melawan mereka dianggap suatu hal yang sakral, karena agama telah menjadi salah satu sumber yang legitimitas efektif, terlepas dari faktor pengubah langsung penawanan tersebut. Setelah berbagai kekerasan dan kejanggalan, Steinbrück menyebutkan ada faktor lain yang secara langsung mendorong terjadinya Perang Jawa. Perang ini bersifat perang saudara dan bersifat perang anti kolonial, atau pihak Belanda menyokong dan memimpin tentara Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Tidak terdapat indikasi keagamaan sebagai faktor anti kolonial dalam Perang Jawa. Namun, unsur agama dalam perang ini dapat ditelusuri pada banyaknya dukungan umat Islam di dalamnya. Steinbrück mengutip sebuah ceramah Peter Carey yang berjudul Kaum Santri dan Perang Jawa pada 10 April 1979 di Universitas Oxford, Inggris. Menurut Carey, banyaknya pemuka agama yang ikut terlibat dalam perang ini sangat mengejutkan karena sebelumnya hubungan keraton dengan santri tidak begitu baik. Pada tahun 1647 misalnya, Sultan Mangkurat I pernah melakukan pembunuhan massal terhadap sekitar 500 hingga 600 ulama dan santri di daerah Tembayat Kejuran dan Wanakusuma dalam rangka mematahkan perlawanan mereka di alun-alun Paret. Selanjutnya Perang Padri. Gerakan reformasi keagamaan yang terseret dalam Perang Saudara dan bahkan menjadi perang terbuka melawan kolonialisme Belanda adalah Perang Padri. Steinbrück dengan mengutip perlindungan Hamka dan Mansur menulis bahwa aspek reformisme dalam Perang Padri dirumuskan sebagai gerakan yang diilhami oleh Wahabi. Dalam konteks gerakan Padri ini, Lafan menulis bahwa gerakan reformisme Islam yang dikembangkan oleh ketiga orang
Hoki dari Minangkabau yang mengandung fondasi bagi anti kolonialisme. Selama lebih dari 2 dekade, Sumatera dipenuhi oleh perselisihan antar anggota dua tarekat yang sedang bersaing, yaitu tarekat Naqsyabandiyah dan Syatariah. Tarekat Syatariah pada perkembangannya dipimpin oleh seorang tokoh padri moderat, Faqih Syachir, Tuanku Sami, Syekh Jalaluddin Ahmad Utatuo atau dikenal dengan Tuanku Nontuo. Ketiga haji tersebut pada awalnya dalam perkembangannya kepemimpinan gerakan Padri dipegang oleh tokoh-tokoh besar Padri di luar aspek reformasi Islam. Gerakan Padri sangat menekankan semangat solidaritas untuk membangun sistem keamanan dalam bidang agama dan ekonomi. Selanjutnya, hikayat Perang Sabi. Respon keras dan tegas para ulama Aceh terhadap Belanda terekam dalam hikayat Perang Sabi, karya Tengku Kurakareng. Para sejarawan menyebut bahwa hikayat ini ditulis dengan ilham salinan kitab karya Al-Palimbani. Dalam bahasa Aceh, istilah hikayat tidak hanya digunakan untuk memberi kabar tentang suatu kejadian dalam sejarah, tetapi juga untuk suatu bentuk syair. Hikayat Perang Sabi tidak saja disusun dalam bentuk cerita tentang perang antara Belanda dan rakyat Aceh, tetapi juga suatu kumpulan syair yang berisi ajaran untuk ikut perang. Hikayat-hikayat sejenis memberi dorongan bahwa barang siapa yang mati dalam perang melawan orang-orang kafir hampir tidak akan merasakan sakitnya luka-luka. Hikayat Perang Sabi juga mengabarkan betapa nikmatnya menjadi syuhada dalam perang jihad melawan Belanda. Luka-luka mereka akan dibalut lengan lembut oleh para bidadari cantik dari surga. Para pejuang Muslim Nusantara pada umumnya ingin mati karena dengan cara seperti itu. Mereka ingin masuk surga dengan cara seperti itu. Jadi mereka berlomba-lomba untuk ikut perang melawan Belanda. Selanjutnya, sikap Said Usman terhadap Belanda. Pemberontakan itu tidak saja gagal, tetapi juga dikutuk seorang ulama yang berasal dari Hadramaut yang tinggal di Betawi, Al-Habibi Said Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Aqwi Al-Husaini. Ia merupakan tokoh yang sangat produktif, menulis buku dan buletin tentang berbagai persoalan Islam. Hampir sesama persoalan yang diperdebatkan di dunia Islam disinggung dalam tulisannya. Sikap kritis Said Usman terhadap jihad di Cilegon dapat dilihat dalam literatur, yakni surat Hogronya kepada Direktur Pendidikan Agama Industri tertanggal 20 Juni 1889. Surat itu menjelaskan bahwa secara tersembunyi Said Usman menerima 100 gulden per bulan dari pemerintah Belanda melalui Hogronya dengan tugas memberi informasi tentang ajaran dan perkembangan agama Islam di Nusantara. Pengembaraan Said Usman untuk memperoleh keuntungan ekonomi bukanlah suatu perkecualian. Prestasi utamanya, tulis Azra, tidak terletak pada kehebatan karir intelektual agamanya, tetapi pada posisi pentingnya dalam administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Dengan posisinya sebagai multi Batavia dan penasehat bayaran pemerintah Belanda dalam utusan orang-orang Arab, Said Usman memiliki peluang untuk bersentuhan langsung dengan masalah-masalah pribumi dan Islam pada umumnya. Dan yang terakhir adalah kenetralan kaum muslimin Nusantara. Sikap kaum muslimin Nusantara yaitu oleh Steenbrink dianggap lebih netral terhadap Belanda. Yang Kristen ditunjukkan oleh Ahmad Rijaluddin dan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Ahmad Rijaluddin, seorang penerjemah Inggris atas nama pemerintahan Inggris, pergi ke Bengal pada tahun 1810. Dalam laporannya tentang Kalkuta, ia menaruh perhatian yang sangat besar terhadap tempat-tempat pemandian umat Hindu. Adapun Abdullah bin Abdul Qadir Munshi dari Riku dalam literatur Indonesia
modern, dikenal sebagai seorang budayawan. Meskipun ikut aktif dalam keempat diskusi persekutuan Rusyidiyah di Pulau Penyengat, ia tidak terlihat bersikap opsional terhadap kolonialisme di Nusantara. Dan juga berdasarkan perjanjian London pada tahun 1824, wilayah Kepulauan Riau termasuk daerah kekuasaan Belanda. Adapun Johor dan Singapura termasuk dalam wilayah Inggris. Perjanjian ini dikuatkan dengan suatu kontrak pada tahun 1830 yang mengarahkan secara formal kekuasaan Belanda atas wilayah Kesultanan Riau hingga berdasarkan kesepakatan tersebut, Belanda memiliki hak loyal untuk mengontrol Riau yang pada waktu itu menjadi bandar dagang yang ramai dan bandar alternatif bagi Singapura. Peningkatan intervensi Belanda dalam politik kerajaan ditandai dengan hilangnya kekuasaan Kesultanan Riau Lingga untuk menjaga garis demokrasi wilayah kekuasaannya dan menentukan nasibnya sendiri. Hal ini terlihat ketika pada tahun 1857 pemerintah Hindia Belanda secara mendadak mencatat Sultan Mahmud dan menggantinya dengan paman sultan yang bukan sepenuhnya dari keturunan bangsawan. Mungkin hanya inilah yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube saya ya. Dan semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. Bye-bye.